Setelah melihat langsung tadi aktivitas PT Apindo, kami ingin menggali lebih jauh bagaimana kondisi pemasaran perusahaan saat ini, khususnya dari segi digital marketing. Pak Agus, mungkin bisa dijelaskan dulu, saat ini produk utama PT Apindo apa dan target customer-nya lebih banyak dari segmen mana? Terima kasih untuk produk PT Apindo kita memanfaatkan limbah kayu serbuk jadikan wood pellet, dan pasalnya ini saya sudah dipakai oleh penggilingan beras untuk mengopen berasnya dan juga untuk mengolah tahu tempe, terus dan juga untuk tauco yang dia itu memasaknya itu pakai bahan bakarnya wood pellet, dan juga jamur itu untuk mengolah sebelum dijual itu dipanaskan dulu bahan bakarnya itu dari wood pellet. Ini itu yang saya sampaikan. Kalau selama ini customer baru biasanya mengetahui PT Apindo dari mana, Pak? Apakah lebih banyak dari relasi referral atau pencarian online atau offline, Pak? Ya, kebanyakan dari online ya. Karena kita pakai website www.woodpellet Bogor dan di TikTok. Itu yang kami pasarkan. Banyak yang menyampaikan bahwa mereka tertarik dengan woodpellet Bogor karena pasarnya selama ini kebanyakan dari Bogor dan sekitarnya. Berarti yang saya gunakan tuh Google dan TikTok. Oke, berikutnya terakhir, dari channel tersebut mana yang paling banyak menghasilkan customer, Pak? Apakah dari Google kah, TikTok apa, dari mulut ke mulut? Dari Google kebanyakan. Mereka itu tahunya dari Google, dari woodpellet Bogornya itu, karena mungkin karena pasar wilayah Bogor banyak yang dari situ. Baik Pak Agus, dari hasil observasi dan audit yang kami lakukan, sebenarnya PT Apindo ini sudah memiliki fondasi digital yang cukup baik. Tapi kami melihat masih ada ruang pengembangan, terutama dari sisi bagaimana calon customer menemukan perusahaan, mendapatkan informasi yang meyakinkan, kemudian diarahkan sampai menjadi inquiry. Dari sisi customer journey, customer B2B juga membutuhkan informasi yang cukup detail sebelum menghubungi perusahaan, mulai dari spesifikasi produk, kualitas, kapasitas, pengiriman, sampai kemudian meminta penawaran. Karena itu, prioritas yang kami rekomendasikan adalah memperkuat website dan conversion point, membangun SEO agar PT Apindo lebih mudah ditemukan calon customer, mengembangkan channel B2B seperti Google Business Profile dan LinkedIn, serta mengintegrasikan inquiry melalui WhatsApp Business agar lebih mudah ditindaklanjuti dan diukur. Oke, Pak Agus, penerapannya tidak perlu sekaligus ya. 3 bulan pertama bisa difokuskan pada fondasi seperti analisis, tracking, halaman produk, lead pipeline, CEO, dan penguatan channel B2B. Setelah data mulai terbentuk, campaign dapat dikembangkan berdasarkan hasil yang terukur. Oke Pak Agus, kalau begitu, kalau dari beberapa rekomendasi tadi yang disampaikan oleh sebelumnya, menurut Pak Agus, mana yang paling realistis untuk mulai diterapkan dalam PT Apindo ini, Pak? Ya, untuk pemasaran digital itu memang kami ini hanya sekarang itu lewat Google, tapi mungkin kalau sudah banyak produksinya kita lewat Tokopedia dan lewat Shopee, itu mungkin akan lebih kita mendapatkan banyak lagi pemasukan atau keuntungan kita. Nah, mudah-mudahan nanti setelah produksinya banyak bisa juga ekspor. Mungkin sekarang ini saya itu hanya bisa memenuhi lewat UMK ya, dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan nggak terlalu banyak. Itu yang akan saya kembangkan lebih lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari channel-channel yang sudah berjalan itu, menurut Pak Agus tantangan paling besar dalam mendapatkan customer baru itu gimana, Pak? Sebetulnya untuk customer itu udah banyak karena lewat website kita PT Apindo itu di woodpelletbogor.com ini banyak yang meminta bahwa kapasitas sentanya berapa, cuma kita belum bisa produksi banyak. Dia minta pengen sehari itu mintanya sampai 50 sampai 100 ton, kita paling sehari baru 2 ton, kadang 3 ton. Nah itulah
belum sebenarnya dari digital marketing ini lewat website ini kita udah terkenal kemana-mana, dari Aceh, bahkan dari luar-luar, dari Jawa, nah, dari Bekasi, apalagi wilayah Bogor dan sekitarnya udah banyak peminat untuk food pellet. Berarti kapasitas produksinya aja Pak ya? Ada kalau di Papua. cuma ya itu kapasitas produksi kita belum bisa memenuhi. Itu yang tantangannya sebenarnya. Kalau untuk peminat lewat website ini sudah terkenal kemana-mana. Baik Pak Agus, dari hasil observasi dan audit yang kami lakukan, sebenarnya PT Atindo ini sudah memiliki fondasi digital yang cukup baik. Tapi kami melihat masih ada ruang pengembangan, terutama dari sisi bagaimana calon customer menemukan perusahaan, mendapatkan informasi yang meyakinkan, kemudian diarahkan sampai menjadi inquiry. Dari sisi customer journey, customer B2B juga membutuhkan informasi yang cukup detail sebelum menghubungi perusahaan, mulai dari spesifikasi produk, kualitas, kapasitas, pengiriman, sampai kemudian meminta penawaran. Karena itu, prioritas yang kami rekomendasikan adalah memperkuat website dan conversion point, membangun CEO agar PT Atindo lebih mudah ditemukan calon customer, mengembangkan channel B2B seperti Google Business Profile dan LinkedIn, serta mengintegrasikan inquiry melalui WhatsApp Business agar lebih mudah ditindaklanjuti dan diukur. Kalau itu mulai diterapkan, kira-kira kendala atau tantangan terbesarnya apa nih, Pak Agus? Oh ya, kendalanya mungkin karena kami di daerah, salah satu mungkin sinyal, dan juga kami harus menyiapkan SDM agar dari pesanan itu cepat terlayani. Nah ini SDM karena kami di daerah harus kita menyiapkan SDM yang bisa mumpuni untuk pelayanan dari pesan-pesanan customer. Mudah-mudahan nanti kita disiapkan di PT Atindo. Dari diskusi ini kami melihat bahwa peluang digital PT Atindo sebenarnya cukup besar. Tantangannya bukan sekedar hadir di platform digital, tetapi bagaimana membangun sistem pemasaran B2B yang lebih terintegrasi dan terukur. Dan tentunya rekomendasi ini masih perlu disesuaikan dengan kondisi dan